pendengar Tumorang FM di pagi hari ini kembali kita di program Berdatang Belajar dari Radio Tuntung Pandang. Dan baru saja terasa weekend ya, dan kita akhirnya bertemu lagi di awal pekan ya. Tidak terasa, hari ini di Senin 22 Februari 2021. Dan seperti biasa program Berdatang pagi hari ini mendatangkan guru-guru kalian untuk tentunya bisa memberikan materi-materi yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Materinya dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, matematika ya. Oh, salah di sini. Matematika bersama Bapak, ada yang hadir Bapak Miyandi Eko Anugrah, Ibu Nur Hidayati, dan juga Ibu Laili Husmiati. Assalamualaikum buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, semangat sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Iya, pagi-pagi Pak Ego sudah keringetan ya. Semangat olahraga ya. Apa mungkin dari rumah ke sini lari Pak? Oke, benar-benar seperti biasa kami informasikan bahwa program Berdatang ini belajar dari Radio Tuntung Pandang ada hadir dari setiap Senin, Selasa, dan Kamis, dan juga Jumat ya, dengan waktu yang berbeda. Dan kita informasikan juga bagi anda yang ingin mengikuti program ini atau siaran kami, bisa juga anda ikuti di live streaming kita di tvfm.tanahalaut.go.id. Program Berdatang kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dan juga Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut. Baik, kita langsung saja kepada Ibu Laili untuk memberikan hari ini materi-materi yang akan disiarkan untuk anak-anak di rumah. Silakan Bu. Terima kasih Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh pendengar Radio Tuntung Pandang Tanah Laut. Selamat bergabung kembali pada acara kita hari ini, masih di Berdatang Belajar dari Radio Tuntung Pandang. Program Berdatang ini terselenggara berkat kerjasama dan dukungan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut, Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tanah Laut, dan Radio Tuntung Pandang. Dan diinformasikan kembali bahwa pendengar juga bisa menyaksikan siaran Berdatang melalui live Instagram Radio Tuntung Pandang. Di kesempatan ini kita akan belajar bersama Bapak Miyandi Eko Anugrah dan Ibu Nur Hidayati sebagai penyaji materi, dan saya sendiri Ibu Laili Husmiati sebagai host. Kami bertiga adalah pengajar di OPTD SDN Atu-Atu yang sekarang mengajar di kelas 6. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Laili. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Eko? Alhamdulillah sehat. Semoga semua siswa-siswa kita serta semua warga Tanah Laut juga diberikan kesehatan selalu. Amin. Kemudian hal-hal yang terpenting, ingat kita selalu menaati protokol 3M, mencuci tangan, memakai masker jika keluar, serta menjaga jarak supaya kita tetap bisa membantu dan mendukung program pemerintah untuk melawan virus corona ini. Betul sekali Pak Eko. Hidup bersih akan menjaga kita dan orang-orang di sekitar kita menjadi tetap sehat. Selain itu, sepertinya olahraga yang teratur, menjaga pola makan, dan berpikiran positif juga sangat penting pada masa pandemi seperti ini. Hal ini dapat menjaga imunitas tubuh kita agar tidak mudah sakit. Iya, benar sekali Bu Laili. Bu Nur, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Laili. Bagaimana perasaan Ibu Nur? Apakah rindu dengan siswa-siswinya? Rindu sekali nih Bu. Kan hampir 1 tahun nih kita tidak belajar tatap muka dengan anak-anak. Jadi pastinya sangat rindu. Rindu dengan canda tawa mereka, rindu dengan semangat belajar mereka, rindu melihat mereka biasanya bermain di halaman sekolah. Pokoknya rindu semuanya deh Bu nih. Iya, benar sekali Bu Nur. Semoga wabah virus corona ini cepat berakhir. Amin. Amin. Sehingga kita bisa belajar tatap muka dan segala aktivitas kita dapat kembali normal seperti dulu lagi. Amin ya rabbal alamin. Tapi walaupun belum dapat belajar tatap muka, kita harus tetap semangat karena belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Iya, setuju Bu. Sekali, Bu. Nah, contohnya kita nih Bu ya, belajar lewat radio nih. Benar sekali. Nah, agar pembelajaran kita hari ini berjalan lancar, diberikan kemudahan, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Silakan Pak Eko untuk memimpin doa kita hari ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya
Kita dahulukan dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita berdoa bersama-sama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga belajar hari ini kita selalu mendapatkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Biar lebih semangat, bagaimana kita awali dulu dengan berpantun Oh, ya. ya. Minggu kemarin bernyanyi Bu ya, hari ini berpantun. Iya, Kemarin nyanyi, kita sekarang sudah pantun nyanyi, ya. sekarang kita pantun. Nyaman-nyamannya memakan semangka. Cakep. Cakep. Dingin kan nih? Nyaman-nyamannya memakan semangka, dicocol ke sambal kacang. Ternyata nyaman belajar matematika, asal diniatkan dengan hati yang senang. Cakep nih, mantap nih pantun. Saya jangan sakit parut aja. Ulun belasakan lah pantun Bu Laila Bu. Iya. Kalau kareda bisi benang, usahakan pakai kawat. Oh my. Matematika akan gampang bila belajar dengan giat. Jadi Semangat. kuncinya tadi ya, belajar dengan senang dan giat. Iya. Jadi rasa belajar matematika itu jadi mudah ya. Iya. Amin. Cakep bener. Boleh. Cakep terus. Ayo kamu mau balas juga kah? Lanjut aja. Kita mulai nanti. Nah, karena semangat kita sudah mulai terbakar kayaknya, Iya. kita mulai untuk pembelajaran hari ini. Pak Eko, di kesempatan kali ini materi apa yang mau Bapak dan Ibu sampaikan kepada para pendengar, terutama untuk anak-anak kita di kelas 6? Baik Bu Laili, pada kesempatan ini kami akan coba membantu menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 6 muatan IPA Matematika. Matematika, itu juga salah rupanya ya. Muatan matematika KD 3.7 itu menjelaskan tentang bangun ruang serta luas permukaan dan volumenya. Dengan materi hari ini kita akan belajar volume bangun ruang. Iya. Jadi Bu Laili, materi hari ini merupakan kelanjutan dari materi kita Senin kemarin. Jadi kalau hari Senin kemarin kita sudah belajar tentang sifat-sifat bangun ruang. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana menentukan volumenya. Ya, jadi ini masih sebagai lanjutan dari Iya. yang kemarin. Iya, benar sekali Bu Laili. Jadi ini masih berkaitan. Jadi seperti yang kita sampaikan sebelumnya, bahwa dengan kita belajar mengetahui dari sifat-sifat bangun ruang, maka itu akan memudahkan kita untuk mencari volume bangun ruang tersebut. Baiklah, sebelum Bapak menyampaikan materi, silakan Ibu Nur sebutkan dulu manfaat mempelajari materi kita hari ini. Silakan Ya, Bu Nur. terima kasih Bu Laili. Jadi anak-anak Ibu, setelah belajar materi hari ini nanti diharapkan kalian dapat menentukan volume bangun ruang, baik itu volume kubus, balok, prisma, tabung, limas, kerucut, dan juga bola. Oke, para pendengar dan pembelajar sekalian, mari langsung saja kita simak penjelasan dari Bapak dan Ibu narasumber. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Minandi Eko Anugrah. Ya, terima kasih banyak Ibu Laili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum para pendengar sekalian, terutama anak-anak Bapak sekalian dari kelas 6. Salam datang belajar dari Radio Tuntung Pandang. Sebelum kita belajar menentukan volume bangun ruang, alangkah baiknya kita pahami terlebih dahulu apa itu volume. Jadi, volume itu apa sih? Volume atau merupakan kapasitas, merupakan perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Jadi bisa kita katakan itu sebagai isinya. Isinya Pak ya. Nah, jadi misalnya isi bak atau isi botol. Nah, jadi isinya itu merupakan volume. Berapa banyak kapasitas yang bisa diisi dalam suatu Bangun ruang. Oh, Iya. iya. Misalnya bak mandi, kita kan biasanya berbentuk balok. Ya. Nah, berapa banyak isi atau berapa banyak liter air yang bisa ditampung bak mandi tersebut. Nah, isinya itu si air itu merupakan volume. Oh iya. Benar sekali Pak Eko, minggu kemarin sudah kita bahas bangun ruang. Ada yang memiliki tutup dan ada yang tidak memiliki tutup karena sudah memiliki titik puncak. Nah, ya benar sekali kata Ibu Laili. Pada minggu sebelumnya kan kita sudah belajar ada bagian-bagian bangun ruang, ada yang dikatakan alas, ada yang juga mempunyai tutup. Nah, di situ kemudian ada juga yang tidak mempunyai tutup tetapi diganti dengan Titik puncak, misalnya iya. si limas dan kerucut. Nah, yang mempunyai alas dan tutup itu seperti kubus, balok, prisma dan tabung.
Nah, jadi hari ini kita akan belajar itu bagaimana menentukan volume dari bangun ruang yang dengan mempunyai alas dan tutup serta yang tidak. Tapi pertama-tama kita juga harus mengetahui terlebih dahulu itu luas alas atau alasnya. Nah, itu sangat penting karena dalam belajar menentukan volume itu penting sekali mengetahui alasnya. Kemarin kita sudah belajar ada bangun yang alasnya berbentuk segitiga. Nah, itu nanti akan berbeda mencari volumenya dengan alas yang berbentuk segi empat atau juga lingkaran. Nah, jadi tergantung alasnya Pak ya? Ya, betul sekali. Jadi tergantung alasnya. Itu sangat menentukan kita dalam menentukan volume. Masih Nah, lanjut Pak Eko? oh iya masih. Sama tadi ya. Nah, jadi kita mulai dari yang pertama itu yang akan Bapak sampaikan itu volume dengan alas serta mempunyai tutup. Kemudian nanti yang tidak mempunyai tutup atau diganti dengan titik puncak nanti akan disampaikan oleh Ibu Nur Hidayati. Kenapa dibedakan? Karena kedua bangun ruang ini ada perbedaan, kemudian rumusnya juga jadi ada perbedaan. Yang mempunyai tutup serta yang tidak mempunyai tutup atau hanya mempunyai titik puncak. Nah, secara umum untuk volume bangun ruang yang mempunyai tutup itu volumenya adalah luas alas dikali dengan tinggi. Nah, jadi volumenya adalah luas alas dikali dengan tinggi. Nah, tadi kan ada disebutkan di situ ada luas alas. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu luas alas dari bangun tersebut. Jadi ingat, kemarin kan sudah pernah belajar luas persegi apa rumusnya? Iya, benar Pak Eko sudah. Sisi kali sisi. Kalau persegi panjang kali lebar. Nah, kalau lingkaran pi kali r kali r. Nah, itu akan kita gunakan dalam menentukan volume bangun ruang. Oh, berarti yang membedakan di situnya ya Pak, di luas alasnya itu. Luas alasnya ini makanya kita tadi harus mengetahui luas alasnya terlebih dahulu. Misalnya jadi yang bentuknya dulu Pak ya. Ya, betul. Sama ini kan ini, Bapak bawa sedikit ya, ini ada kubus dadu. Nah, kita ingin mengetahui volume dari dadu ini. Kan kita harus tahu luas alasnya. Karena dadu ini kemarin dikatakan itu sebuah prisma yang unik karena semua sisinya sama, berbentuk persegi. Jadi luas alas persegi kan sisi dikali sisi. Dan rumus volume tadi adalah luas alas dikali dengan tinggi. Luas alasnya adalah persegi, sisi dikali sisi. Kemudian dikali dengan tinggi, di mana tingginya si kubus ini juga sama dengan si alas. Jadi sisi kali sisi. Jadi mencari volume kubus itu sisi kali sisi atau S pangkat 3. Sama halnya dengan balok. Nah, dia juga mempunyai luas alas. Ada luas alas dan juga ada tinggi. Serah ya mau seperti ini atau di sebelah kanan. Karena luas alasnya berbentuk persegi panjang, maka volumenya tadi kan luas alas dikali dengan tinggi. Kita sudah belajar luas alas persegi panjang itu panjang kali lebar. Jadi tinggal ditambahkan dengan si tinggi balok. Jadi panjang kali lebar dikali dengan tinggi. Nah, ini tadi volume balok. Dimana mereka semuanya ini kan bisa dikatakan kemarin itu sebagai prisma Pak ya. Karena tapi ada keistimewaan dimana semuanya berbentuk segi empat. Nah, segi empat. Nah, jadi secara umum volume prisma itu adalah luas alas dikali dengan tinggi. Jadi seandainya yang Bapak pegang ini adalah prisma segitiga, nah tidak terbawa ini ya. Jadi luas alasnya tadi kan adalah segitiga. Jadi ingat, rumus luas alas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Tinggal dikalikan dengan tinggi prisma. Iya, betul sekali. Jadi rumus untuk volume prisma segitiga setengah dikali alas dikali dengan tinggi segitiga kemudian dikali tinggi dengan prisma. Ya, tinggi prisma. Nah, sama berlaku untuk si tabung. Nah, tabung kan alasnya adalah berbentuk lingkaran.
Tadi dikatakan volume untuk semua prisma itu adalah luas alas dikali dengan Tinggi. tinggi. Kita sudah belajar di semester 1, luas lingkaran itu adalah Pi kali R kali R atau PR kuadrat, tinggal dikalikan dengan tinggi tabung. Jadi volume tabung adalah Pi kali R kali T, di mana nilai Pi itu bisa 22/7 atau 3,14. 3,14. Nah, karena ini kan sulit sekali ya dibayangkan, atau jadi ada sebenarnya sedikit tips untuk memudahkan kita belajar menghitung volume. Biasanya kan soalnya nanti diketahui panjang lebar tingginya sekian, tentukan volumenya. Kadang-kadang ada soal yang dibalik, volumenya diketahui, kemudian panjang dan lebarnya diketahui, dicari adalah tingginya. Itu bisa kita menggunakan segitiga. Jadi anak-anak Bapak di rumah itu bisa gambar segitiga terlebih dahulu. Kalau untuk yang live streaming mungkin bisa dilihat secara umum. Nah, kan kita buat segitiga terlebih dahulu, kemudian kita potong dua, bagian atas dan bawah. Dimana yang di bawah kemudian kita bagi dua lagi, kiri dan kanan. Jadi ada total 3 bagian. Sebuah segitiga, kalian potong dua atas dan bawah. Kemudian yang bawah dipotong dua sehingga ada bagian kiri kanan. Dimana bagian atas itu adalah volume ditulis, kemudian bagian kanan bisa ditulis dengan luas alas, kemudian bagian kirinya bisa ditulis dengan tinggi prisma. Jadi misal kita mencari volume, tinggal kita tutup bagian atas, maka yang terlihat adalah sisa luas bagian alas dengan tinggi. Dua yang sejajar di bawah ini artinya dikali, jika atas dan bawah itu artinya dibagi. Berarti kita mencari volume, maka artinya yang tersisa adalah luas alas dikali dengan tinggi. Kita ingin mencari tinggi prisma, maka tinggal kita tutup. Yang tersisa adalah atas dan bawah siapa? Volume dan luas alas. Jadi mencari tinggi prisma adalah volume dibagi luas alas, di mana luas alasnya itu bisa kita rinci lagi di sini. Kayak seperti tadi, kalau kubus sisi dikali sisi tinggal dikali tinggi prismanya, yaitu sisi. Jadi juga. Sisi dengan sisi. Kalau balok. persegi panjang atau kalau balok berarti tinggal panjang kali lebar kali tinggi. Nah, segitiga setengah kali alas kali tinggi segitiga kali tinggi prisma. Dan kalau Lingkaran. tabung Pi dikali R dikali dikali T. Misalnya yang kita ambil satu dulu ya, yang sederhana. Misalnya di sini kita ada volume balok. Nah, di sini kan ada biasanya diketahui panjang, lebar dan tinggi. Berapa volume? Volume tinggal kita tutup. Jadi yang tersisa adalah panjang, lebar dan tinggi. Berarti panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian kita ada soal, volume sudah diketahui. Kemudian panjang baloknya diketahui, lebar diketahui, tentukan tingginya. Berarti tinggal kalian tutup tingginya, Pak ya. Tingginya, jadi terlihat volume dibagi dengan panjang dikali lebar. Nah, itu mungkin ada sedikit tips yang memudahkan kita dalam menentukan volume bangun ruang, terutama untuk prisma. Sip, terima kasih sekali Pak Eko dengan tipsnya untuk mempermudah anak-anak kita mencari volume bangun ruang. Terima kasih Pak Eko atas penjelasannya. Nah, anak-anak sudah kita dengar tadi bahwa untuk bangun ruang dengan tutup memiliki rumus dasar volume yang sama, yaitu luas alas dikali tinggi. Pak Eko? Iya, benar sekali Bu Laili. Jadi untuk mencari volume tadi, untuk terutama prisma ya, dengan tutup dan alas, itu luas alas dikali tinggi ya. Baiklah para pendengar dan anak-anak ibu semuanya, kita lanjutkan materi tentang volume bangun ruang tanpa tutup yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Hidayati. Silakan Ibu Nur. Terima kasih banyak Bu Laili. Ini ulun awali bepantun pulang dan Bu. Wah, luar Lagi biasa. ketujuh bepantun nih. Banyak mesti stok. Cakap terus ya kalau Pak. Melati kuntum tumbuh melata. Aduh. Mawar kuncup belum berbunga. Assalamualaikum, mulainya kata untuk para pendengar semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir dengan cakap lagi ya Bu. Ya baiklah, langsung saja
Ibu lanjutkan. Kalau tadi Pak Eko sudah menjelaskan tentang sangat baik, jelas sekali, ada tipsnya juga tentang volume bangun ruang dengan tutup. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan volume bangun ruang tanpa tutup. Kira-kira anak-anak Ibu pasti sudah tahu karena minggu kemarin sudah kita bahas juga ya, Bu Laili dan Pak Eko, Benar sekali, Bu. tentang bangun ruang yang tidak memiliki tutup atau tepatnya memiliki titik puncak. Nah, di situ kemarin ada yang namanya limas dan juga kerucut. Ya, benar sekali. Tapi ini jadi pertanyaan nih buat anak-anak, kenapa rumus volumenya ini harus berbeda dengan punya Pak Eko tadi, dengan yang punya tutup? Kira-kira kenapa? Ternyata karena bangun dengan tutup, apabila kita amati pastinya isinya lebih banyak. Misalnya kita ambil kerucut dengan tabung. Misalnya ukurannya sama, Bu, bawahnya sama, luasnya sama, tingginya juga sama. Apabila kita isi air atau pasir, pasti kalau kita perhatikan mana yang lebih banyak isinya? Sepertinya itu tabung ya, itu, Yang Bu. punya Ya, tutup. pasti yang tabung lebih banyak isinya. Bagian atasnya terlihat itu lebih banyak ya. Kalau Iya. ini kan sudah terpotong banyak bagian, tersisa satu titik puncak. Iya, benar sekali Pak Eko. Nah, jadi itulah yang menyebabkan rumusnya antara volume tabung dan volume kerucut itu berbeda. Karena apabila kita isi air atau kita isi pasir dan sebagainya, ternyata isinya berbeda juga. Nah, misalnya kita melakukan percobaan, kita isi air, ini kerucutnya kita isi air. Ternyata isinya ini apabila kita tuang ke tabung dengan ukuran yang sama, ternyata 3 kali ini baru bisa mengisi penuh tabung, Pak. Oh, jadi kalau kerucut dengan alasnya yang sama besar, dan kemudian tingginya sama juga, itu memerlukan 3 kali pengisian untuk mengisi satu tabung. Oh, jadi ini sepertiganya, Bu ya? Iya, jadi sepertiganya. Nah, dari situ baru diambil rumus. Ternyata volume bangun ruang tanpa tutup ini adalah sepertiga dari volume bangun ruang yang ada tutupnya. Tadi dengan syarat ukuran alasnya dan tingginya sama. Oh, ya, ya, ya. Nah, jadi dari situ kita dapat rumus volume bangun ruang tanpa tutup itu adalah 1/3 luas alas dikali tinggi. Jadi yang membedakannya hanya pada 1/3. Jadi untuk anak-anak Ibu perlu diingat, tadi yang membedakan antara volume bangun ruang dengan tutup yang disampaikan Pak Eko dengan volume bangun ruang tanpa tutup atau yang memiliki titik puncak adalah pada 1/3-nya. Karena tadi apabila kita isi memerlukan 3 kali untuk mengisi bangun ruang dengan tutup. Jadi misalnya ini kita balok ya, balok kata Ibu tadi, berarti misalnya di bagian alasnya sama, ini berarti limas ya? Iya, 5 segi 4, Berarti Bapak. kalau tingginya sama, alasnya sama, berarti itu tetap juga 1/3. Iya, benar. Oh, jadi untuk semua bangunan yang penting di mana luas alasnya sama, tingginya sama, berarti nilainya 1/3-nya. ya. Makanya itu yang membedakan. Jadi anak-anak perlu diingat, yang membedakannya hanya ditambah di depannya dikali 1/3. Tinggal Jadi, ditambah 1/3-nya ya. nah, anak-anak Ibu, bangun pertama tadi kan yang memiliki titik puncak atau yang tidak memiliki tutup tadi ada 2, kerucut dan limas. Jadi di sini Ibu akan membahas yang pertama dengan limas. Nah, kita ketahui kan limas ini banyak sekali jenisnya. Kemarin ada limas segi 3, limas segi 4, limas segi 5, segi 6 dan seterusnya. Nah, untuk limas ini berarti kita lihat dulu alasnya. Misalnya kita ambil contoh limas segi 4. Berarti kan alasnya berbentuk segi 4. Rumusnya berarti panjang kali lebar. Apabila alasnya berbentuk Persegi panjang. Persegi panjang. Kalau persegi berarti sisi kali sisi, Bu ya. Iya. Nah, kemudian setelah itu baru kita kalikan dengan Tingginya. tingginya. Nah, tingginya tadi sama misalnya dengan balok. Cuma yang membedakan di depannya kita kali dengan 1/3. Jadi rumus volume untuk 5 segi 4 adalah 1/3 panjang kali lebar kali tinggi. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kalau prisma tadi panjang kali lebar kali tinggi untuk yang segi 4-nya. Kalau 5 segi 4-nya ditambah 1/3 ya, 1/3 dikali panjang kali lebar kali tinggi. Oh. Iya. Nah, kemudian yang kedua ada bangun kerucut nih. Bangun kerucut ini hampir sama juga dengan tabung. Jadi hampir sama berdua ini karena sama alasnya tadi berbentuk lingkaran. Nah, apabila kita lihat berbentuk lingkaran sama berarti rumus luas alasnya juga sama, yaitu Pi kali R kali R. Sama dikali dengan tinggi. Yang membedakan tadi sudah saya sebutkan bahwa untuk kerucut ini dikali 1/3. Nah, jadi
Untuk mencari volume kerucut adalah 1/3 kali luas alasnya berupa lingkaran kali tinggi, berarti 1/3 kali pi kali r kali r kali t. Nah, untuk pi tadi juga sudah dijelaskan Pak Eko. Jadi apabila diketahui diameter atau jari-jarinya kelipatan 7, berarti kita menggunakan pi-nya 22/7. Tapi apabila tidak kelipatan 7, berarti kita menggunakan 3,14. Jadi seperti itu. 10, 20, 30 Ya. selama bukan kelipatan 7 berarti ya. Menggunakan 31,4, Pak. Karena itu memudahkan juga dalam menghitungnya nanti. Oh iya. Kalau kelipatan 7 kan bisa disederhanakan langsung, jadi lebih mudah menghitungnya. Nah, Ibu Bapak, jadi selain ada bangun yang punya tutup dan tidak ada tutup, ternyata ada satu lagi bangun ruang. Ini yang tidak bisa dikategorikan nih dalam bangun bertutup atau tidak. Kemarin dijelaskan sama Bu Laili. Ini sangat familiar, sangat dekat dengan dunia anak-anak, yaitu bangun ruang bola. Jadi volume bola ini berbeda dengan volume bangun ruang lainnya. Namun ternyata misalnya ada sebuah bola, dalamnya nggak kosong ya, misalnya ada bola karet, di dalamnya karet juga. Ini bisa dipotong-potong juga menjadi bentuk seperti limas. Jadi banyak limasnya seperti itu. Jadi untuk volume bola ini rumusnya adalah 4/3 kali pi kali r kali r kali r. Nah, jadi ini agak berbeda dibandingkan tadi yang sudah kita pelajari prisma, kemudian limas. Jadi berbeda dibandingkan dengan bangun yang ada tutupnya dan tidak ada tutupnya. Ini pengecualian untuk bola, Pak. Berarti 4/3 dikali pi dikali r nya tadi 3 kali. 3 kali ya, r berarti pangkat 3. R pangkat 3. Oh iya. Nah, Bu Laili, mungkin itu saja penjelasan saya tentang bangun ruang dengan tutup dan bola. Terima kasih Bu Nur. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan dari Pak Eko dan Ibu Nur tentang volume bangun ruang, baik yang ada tutupnya maupun tidak ada tutupnya tetapi memiliki titik puncak. Sebelum kita lanjutkan, tidak iklan dulu, Ibu. Iya, boleh. Baik, anak-anak sekalian, para pendengar semuanya, kita lanjutkan masih di program Badatang, belajar lewat radio Tuntung Pandang. Masih dengan materi volume bangun ruang. Tapi sekarang mungkin kita ke contoh soalnya ya Bapak Ibu, yang berkaitan dengan kehidupan nyata anak-anak kita, sehingga lebih kontekstual. Misalnya, Mira mempunyai sebuah akuarium berbentuk balok dengan panjang 20 cm, lebar 10 cm dan tinggi 10 cm. Maka berapa sentimeter kubik air yang bisa diisi ke dalam akuarium tersebut? Gimana Pak Eko? Oke, baik. Jadi dikatakan Ibu Laili, akuarium Mira itu berbentuk balok. Nih ibaratnya Bapak pegang ini akuariumnya ya. Ada diketahui panjangnya 20 cm, Ya, kemudian lebarnya 10 cm dan tingginya 10 cm. Nah, yang ditanyakan berapa air yang bisa ditampung oleh akuarium ini, berarti volumenya. Tadi kan kita sudah belajar volume dari balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Sama ibaratnya kalau kita pakai segitiga tadi, tinggal kita tutup yang bagian atas. Berarti tinggal panjang kali lebar dikali dengan tinggi. Berarti 20 kali 10 dikali 10 dikali dengan 10. 20 dikali 10 200. 200. Kemudian dikali dengan 10 2000 cm kubik. Nah, jadi volume air yang bisa ditampung oleh balok akuarium Mira adalah 2000 cm kubik. Nah, bisa juga soalnya Bapak balik ya. Diketahui volume dari akuarium Mira itu adalah 2000 cm kubik. Kemudian diketahui panjangnya adalah 20 cm. Kemudian lebarnya adalah 10 cm. Tentukan tinggi akuarium Mira. Nah, seperti segitiga tadi,
Yang ditanyakan adalah tinggi. Berarti tingginya kita tutup, volume dibagi panjang kali lebar. Volumenya tadi 2000 cm3. Kemudian panjang 20, lebar 10. Panjang kali lebar 20 kali 10 200. Nah, tersisa volumenya 2000 dibagi dengan 200. 2000 dibagi 200 adalah 10. Jadi, nah, segitiga ini bisa kalian gunakan untuk menentukan baik itu volume, baik itu mencari panjang, mencari lebar, ataupun mencari dengan tinggi, seperti itu Bu Laili. Jadi tidak bingung Pak Eko ya kalau soalnya dibalik-balik sudah. Jadi betul sekali kata Ibu Nur, kalau misalnya kita membuat segitiga ini, kita tidak akan bingung lagi seandainya soal itu dibolak-balik. Biasanya disuruh mencari volume, tiba-tiba ada soal Cari panjang. Nah, bingung karena tidak biasa ya belajar seperti apa. Nah, jadi segitiga ini sangat membantu sekali kita dalam menentukan volume. Terima kasih Pak Eko. Sama-sama Bu Laili. Ya, dengan contoh tidak hanya mencari volumenya, juga mencari tingginya. Kemudian soal yang kedua, contoh soal yang kedua, ayah ingin membeli drum air dengan jari-jari 7 desimeter dan tinggi 10 desimeter. Berapa liter maksimal air yang dapat diisi ke drum tersebut? Bagaimana Ibu Nur? Ya, terima kasih Bu Laili. Jadi anak-anak seperti kita ketahui, biasanya namanya drum itu pasti bentuknya tabung ya. Jadi biasanya untuk mengisi air. Jadi kita harus tahu dulu bagaimana cara mencari volume tabung tadi. Kita lihat dulu luas alas tadi, sudah tahu luas alas tabung adalah lingkaran. Nah, berarti kita harus tahu rumus luas alas lingkaran. Tadi apa? Masih ingat anak-anak Ibu? Jadi luas alas lingkaran tadi rumusnya yaitu Pi kali R kali R, baru kita kalikan tinggi tabung. Nah, ini juga sama, bisa menggunakan segitiga ini tadi. Kita ketahui volume tadi rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Nah, jadi kita ketahui karena ini tabung, berarti luas alasnya yaitu berbentuk lingkaran nih. Pi kali R kali R kali T. Sama, apabila dibalik juga bisa nanti dengan menggunakan segitiga ini. Kita hitung dulu. Tadi diketahui jari-jarinya 7 desimeter Ibu ya. Berarti itu kan kelipatan 7. Berarti kita menggunakan 22/7. Jadi Pi kali R kali R kali T, 22/7 dikali 7 baru dikali 10. Nah, ini tadi yang saya bilang memudahkan. Jadi untuk kelipatan 7, 22/7 dikali 7 kan bisa kita sederhanakan atau kita coret 7-nya. Jadi tinggal 22 dikali 1 dikali 7 dikali 10 ya. Jadi 22 kali 7 154. Baru dikali 10 berarti 1540. Nah, anak-anak Ibu mungkin bisa sambil coret-coret juga di rumah sambil belajar menghitung. Nah, jadi diketahui volume tabung ini adalah 1540 desimeter kubik. Nah, anak-anak Ibu, satu hal lagi yang perlu diingat untuk satuan volume. Nah, jadi untuk volume ini karena kita mengalihkan luas alas kali tinggi, berarti satuannya adalah pangkat 3 atau kubik. Jadi misalnya ditanyakan dalam bentuk sentimeter, berarti volumenya sentimeter kubik. Jadi itu yang membedakan. Jadi misalnya lagi seperti kata Pak Eko tadi, misalnya soalnya kita balik, volumenya sudah diketahui, kemudian luas alasnya diketahui, tingginya tidak diketahui, mencari tinggi, berarti tingginya tinggal kita tutup. Berarti untuk mencari tinggi tabung adalah volume dibagi luas alas atau volume dibagi Pi kali R kali R. Nah, seperti itu anak-anak Ibu. Jadi nanti anak-anak Ibu bisa menggambar segitiga ini di rumah, jadi memudahkan sekali menurut saya. Jadi anak-anak Ibu tidak perlu membayang-bayangkan misalnya yang dicari tinggi gimana ya supaya nggak tukar-tukar. Jadi dibuat dulu segitiganya. Jadi tinggal ditutup, nanti akan dapat hasilnya. Yang pastinya harus teliti juga menghitungnya karena biasanya Bu Laili anak-anak ini dalam menghitung tergesa-gesa. Nanti nolnya ketinggalan, kemudian kelebihan dan sebagainya. Itu biasanya kalau ketemu anak-anak di sekolahan. Kalau kita di sekolah ini mudah ya, latihannya maju. Ya, sekali ya. Jadi kangen lagi nih.
anak-anak tanya maju ke depan, Pak ini gimana, benar atau salah? Iya. Sekarang terbatas ya kita. Tidak bisa langsung kita koreksi, kita Bisa sama-sama langsung mengoreksi. berinteraksi. Oh ini salah nak, tinggal diganti, dicoret. Oh ini ya, seperti kata Ibu Nur, perlu ketelitian dalam Menghitung. mengerjakan soal Iya. matematika ini. Terima kasih Bu Nur. Nah anak-anak, itu tadi contoh soal volume bangun ruang yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu tadi pembelajaran kita tentang volume bangun ruang. Jadi untuk memudahkan mengingat dan menghafal volume bangun ruang tadi, kita kelompokkan jadi 3. Ada bangun ruang dengan tutup seperti balok, kubus, prisma, dan tabung. Sebentar. Yang memiliki rumus volume luas alas dikali tinggi. Kemudian ada bangun ruang tanpa tutup, hanya memiliki titik puncak, yaitu limas dan kerucut. Rumus volumenya sepertiga dikali luas alas dikali tinggi, dan sedikit berbeda lagi yaitu volume bola. Bola dengan volumenya 4/3 pi kali R, tidak ada tingginya. Iya benar Iya. Bu. Pi kali R kali R kali R. Pi 4/3 dikali pi kali R pangkat 3. Pangkat 3 ya. Jadi diulang sedikit ya. Untuk volume dengan tutup tadi, luas alas dikali Tinggi. Kalau yang tanpa tutup tinggal ditambah di depannya 1/3. 1/3 Berarti volume limas, volume kerucut adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. kali tinggi, di mana luas alasnya tadi berbentuk lingkaran, berarti 1/3 dikali pi dikali R dikali R tinggal dikali dengan Tinggi. tingginya. Dan bola tadi yang berbeda ya, Berbeda. tidak mempunyai apa tadi? Tidak mempunyai tutup ataupun Ya, titik tidak mempunyai puncak. tutup atau titik puncak. Jadi sendiri dia 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3. Iya, jadi intinya yang paling penting di sini kita harus tahu dulu Pak ya luas Ya. alasnya itu bentuknya apa, kemudian rumusnya untuk menentukan luas alas itu bagaimana. Jadi apabila itu sudah tahu, insya Allah akan mudah menentukan volumenya. Iya, benar Karena tinggal sekali. dikalikan tinggi Pak. Oke. Baiklah, terima kasih Bapak Eko, Ibu Nur. Para pendengar kalian, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Kami bertiga mengucapkan terima kasih atas perhatian. Kami bertiga mohon izin undur diri. Sampai bertemu di acara Badatang selanjutnya, insya Allah. Salam Badatang. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan dengar Tuban FM di mana saja berada, demikian program Badatang hari ini yang kita mengikuti mata pelajaran matematika dengan volume bangun ruang ya. Dan tentunya juga buat siswa-siswi di rumah, mudah-mudahan semuanya bisa dimengerti, mungkin dengan orang tuanya juga mendampingi di rumah, insya Allah akan lebih cepat nantinya dalam penguatan anak dalam pelajaran matematika. Dan tentunya di pagi hari ini bagi siswa-siswi atau orang tua yang belum sempat untuk menyimak pembelajaran kita hari ini bisa mengikutinya di channel YouTube kita di LPP Radio Tuntung Padang. Dan juga tadi juga sudah ada apa ya tips-tips dari Bapak Eko ya, dan juga dari Ibu Nur. Mudah-mudahan tentunya anak di rumah semakin semangat, tetap semangat ya belajar walaupun masa pandemi seperti ini ya. Amin. Habis udah Ibu materinya? Oh iya. Ya rekan dengar, kami informasikan bahwa program Badatang ini belajar dari Radio Tumpalang dari Senin sampai dengan Selasa pukul 9 sampai jam 10 pagi, dan juga hari Kamis dan Jumat dari pukul 11 sampai pukul 12 siang ya. Baik rekan dengar, tetap stay tune bersama kami di 102,3 MHz karena masih banyak program acara menarik yang kami persembahkan, baik informasi-informasi pendidikan dan juga hiburan tentunya. Jadi tetap bersama kami di Tumpalang FM, radio berinteraksi untuk pembangunan tanah laut. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa kita sadari, virus dapat